Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Al-Fadilah dan kali ini saya ditemani dengan teman saya Tiffany Andrean dari kelas 8. Kira-kira kali ini kita akan membahas tentang apa nih Teh? Nah, karena sekarang masih hawa-hawanya Maulid Nabi ya Van ya. Berarti gimana kalau misalkan kita ambil aja nih momentum Maulid Nabi ini untuk ya yang kita bahas aja kayak gitu. Kebetulan nih Teh, Ana punya pertanyaan. Kan Ana sering tuh buka sosmed ya. Terus kayak ada postingan cinta Nabi, like, terus yang gak cinta tuh diabaikan. Apa dengan cara kita like postingan itu menandakan kita cinta sama Nabi? Nggak gitu juga Van caranya. Emang sih sekarang, zaman sekarang ya postingan-postingan kadang ya kayak gitu. Malah anak kalau misalkan nemuin postingan kayak gitu tuh ya udah kadang ya diabaikan aja ya, tapi kan bukan berarti kita itu tidak mencintai Nabi kayak gitu. Nah, ya udah kita langsung masuk aja ke poin pembahasan kita tentang 5 cara mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, cara yang pertama adalah kita harus mau beriman kepada Nabi itu sendiri kayak gitu. Nah, beriman itu yang kayak gimana coba Van? Dengan cara kita taat dong Teh. Nah, benar nih kata Fani. Sekarang tuh banyak kan remaja-remaja yang bilang aku cinta Nabi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat kesehariannya, kok ternyata dia sering bermaksiat kayak gitu. Tapi dia bilangnya dia cinta Nabi, maka bisa dibilang bohong atau pendusta. Ketika seseorang mengatakan dia cinta Nabi, tetapi ternyata dia tidak menjadikan Nabi itu sebagai suri tauladannya sendiri. Nah, emang sih bener Van, kita kayak gitu kan jauh banget zamannya sama Nabi kayak gitu. Emang sih benar kita nggak pernah ketemu langsung sama Rasulullah kayak gitu. Terus juga kita nggak pernah diajarin langsung sama Rasulullah. Kita juga nggak pernah ngedengar sabdanya Rasul secara langsung kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita itu bisa sampai cinta kepada Nabi melebihi ruang dan waktu yang kita miliki, maka beruntunglah. Kenapa beruntung Teh? Kenapa beruntung? Ya karena kita udah menjadi orang yang dimana para sahabat itu menjadi iri kepada kita kayak gitu. Lah, kok sahabat iri sama kita Teh? Sedangkan kan kayak perjuangan sahabat, terus sahabat tuh lebih keren, lebih hebat dan kayak kita. gitu. Iya. Kalau misalkan iya sih emang bener ya, kalau kita pelajari sejarahnya kan kayak sahabat itu lebih keren lah, terus ngapain sahabat itu iri sama kita, kan kayak gitu ya pertanyaannya. Apa yang buat iri? Ya karena itu tadi, karena kita nggak langsung bertemu sama Rasul, kita nggak langsung diajarkan sama Rasul, bahkan beda zamannya aja sampai 14 abad antara kita dengan Rasul itu kayak gitu kan. Terus cara selanjutnya apa Teh? Cara yang selanjutnya adalah, jadi kalau misalkan kita ingin mencintai Nabi nih, terus kadang kan kita suka gabut gitu kan ya Pan ya. Nah, isi kegabutan kita itu dengan bersalawat kayak gitu. Karena Rasulullah aja sampai bilang kayak gini, barang siapa yang bersalawat kepadaku cuma 1 kali doang kayak gitu, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan kayak gitu. Bayangin, cuma 1 salawat doang. Gimana kalau misalkan kita gabutnya 2 jam nih Van, kita isi tuh semuanya dengan bersalawat itu, bisa berapa ribu kali kita bersalawat dan kita bisa mendapatkan berapa banyak kebaikan dalam sehari itu. Walaupun kita gabut, tapi kalau misalkan kita mencintai Rasul kemudian kita bersalawat, maka akan bernilai pahala juga kayak gitu. Selain dari itu ada apa lagi Teh? Oke, kita masuk ke cara ketiga adalah kita harus mau plagiatin atau menghidupkan sunahnya lah kayak gitu. Karena kalau misalkan Fani nih contohnya, terus kayak tadi Fani punya idola misalkan, pasti Fani ngikutin nggak sih, ngikutin gaya hidupnya kayak gitu. Pasti kan kayak udah pengen aja gitu, karena emang Fani udah punya ketertarikan, jadi sesuatu yang dia lakuin juga bisa Fani ikutin kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin mencintai Rasul kayak gitu, perlahan kita menghidupkan sunahnya kayak gitu. Kita plagiatin Rasulullah itu kesehariannya itu seperti apa. Biar apa? Biar semuanya itu bernilai pahala, biar semuanya bernilai ibadah kayak gitu. Terus ada apa lagi Teh? Terus cara yang keempat adalah kita harus mau ngepoin, atau ya bahasa kitanya ngestalk aja lah ya kayak gitu.
Lah kenapa harus nge-stalk teh? Ana aja kalau misalkan mau nge-stalk orang, otomatis orangnya juga harus punya IG. Sosmed juga gitu. Iya, kayak harus punya sosmed. Oke. Sedangkan di zaman Rasulullah aja nggak ada internet, nggak ada HP gitu. Nah, karena emang sekarang ya zaman digital kayak gitu. Jadi kayak kita mikir nge-stalk ya udah lewat HP aja, ya udah lewat medsos kayak gitu. Padahal enggak. Nge-stalknya kita, ngepoinnya kita terhadap Rasulullah itu dengan cara kita mempelajari sirah nabawiyahnya sendiri kayak gitu. Bisa tuh Fani gunain HP-nya, medsosnya untuk apa? Untuk mencari Rasulullah itu kayak gimana sih dulunya kayak gitu. Jejak dan jejak kehidupan Rasulullah kita ikutin kayak gitu. Nah, tadi setelah kita mempelajari sirahnya kayak gitu, jangan lupa untuk kita amalkan kayak gitu. Nah terus ada apa lagi teh selain cara-cara yang tadi? Oke, dan cara yang terakhir adalah kita harus mau mencintai syariat Islam itu sendiri. Kenapa harus mencintai syariat Islam deh? Kenapa kita harus mencintai syariat Islam itu sendiri? Karena Rasul sendiri yang mengemban risalah tersebut. Maka ketika kita mencintai syariat Islam itu, maka kecintaan kita terhadap syariat itu didasarkan atas kecintaan kita kepada Rasulnya. Jadi kalau misalkan kita nih cinta syariat, ya karena kita cinta Rasulnya kayak gitu. Terus cara kita mencintai syariat itu kayak gimana tuh? Nah, cara mencintai syariat Islam itu sendiri adalah dengan cara kita mengkajinya, kita mempelajarinya. Setelah itu kita menerapkannya di seluruh aspek kehidupan kayak gitu Van. Gitu. Jadi caranya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nih ingin sampai mencintai Allah kayak gitu, dikatakan seseorang tidak akan dapat mencintai Allah kecuali dengan cinta yang sungguh-sungguh terhadap Rasulnya. Jadi kalau misalkan jadi kuncinya mah intinya ada di Rasul kayak gitu. Kalau misalkan kita udah cinta sama Rasul, maka akan otomatis hati kita juga, oh iya kita juga cinta kepada pemilik Rasul tersebut kayak gitu. Masya Allah ya teh, 5 cara mencintai Nabi SAW. Ya insya Allah nanti anak terapin di kehidupan sehari-hari anak, walaupun ya nggak mudah ya, tapi insya Allah ya. Oke, syukran ya atas semua ilmunya. Oke, mungkin sekian aja yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jika ada kebenaran maka semata-mata hanya dari Allah. Sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.